Selamat pagi semua. Oke, kembali lagi di pembelajaran sosiologi dengan topik perubahan sosial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuknya. Nah, jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja bentuk-bentuk daripada perubahan sosial itu sendiri. Ya. Nah, bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu dibagi atas 3 bentuk ya, atau 3 jenis. Di mana bentuk yang pertama itu berdasarkan waktunya, yang kedua itu ada berdasarkan dampaknya, dan yang ketiga itu berdasarkan prosesnya. Nah, untuk berdasarkan waktunya, perubahan sosial itu terbagi atas 2 atau dikelompokkan ke dalam 2 bentuk. Yang pertama itu adalah perubahan cepat atau revolusi, yang kedua itu perubahan lambat atau evolusi. Nah, evolusi itu terdiri dari rentetan perubahan kecil, sehingga kita sering tidak merasakannya. Contohnya itu misalnya perubahan kehidupan manusia dari berburu. Sebelumnya berburu begitu ya, nenek moyang kita itu kehidupannya itu berburu. Kemudian semakin meningkat menjadi kegiatan meramu hingga akhirnya menetap. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua untuk bentuk perubahan sosial yang lambat ini seperti masyarakat Indonesia yang terjajah menjadi merdeka. Ya. Yang contoh yang lainnya itu peralihan penggunaan minyak tanah menjadi gas. Nah, itu adalah perubahan yang lambat atau evolusi. Kemudian untuk yang perubahan cepatnya atau revolusinya itu terjadi dalam waktu yang sangat cepat ya, dan dilakukan secara besar-besaran. Nah, ini contoh perubahannya misalnya perkembangan sarana komunikasi. Nah, kita tahu kalau sarana komunikasi itu sangat cepat berkembangnya. Dimulai dengan adanya penemuan handphone yang fungsinya itu dulu hanya sebatas telepon dan SMS. Nah, hingga akhirnya sekarang itu perkembangannya itu sangat cepat sekali. Jadi bisa digunakan untuk berbagai hal yang bisa memaksimalkan kualitas kehidupan manusia zaman sekarang. Nah, kemudian contoh yang kedua itu misalnya pembangunan jalan layang dan jalan tol. Nah, dengan adanya pembangunan jalan layang dan jalan tol ini diharapkan semakin efektif pekerjaan manusia itu sendiri. Ya. Dan kemudian revolusi politik. Nah, di Indonesia sendiri itu revolusi politik itu sekarang sudah semakin bagus gitu ya, dimana yang kita tahu kalau berhubungan dengan politik itu seperti sistemnya itu sistem dinasti. Nah, siapa yang paling berkuasa maka dia yang menang di pemilihan. Kalau sekarang itu sudah ada dukungan dari rakyatnya. Nah, rakyatnya ini sudah memahami siapa yang dia usung yang menurut dia itu sangat cocok untuk diangkat menjabat dalam suatu daerah atau dalam suatu bidang begitu ya. Nah, di situ kelihatan revolusi politiknya. Jadi kalau sekarang itu dia tidak dilihat dari siapa dia dari latar belakangnya, namun yang dilihat itu adalah apa sih hal apa sih yang bisa dia berikan atau dari pengalaman dia sebelumnya. Misalnya Jokowi itu dulu dia sudah berhasil menjadi wali kota Solo begitu ya, kemudian gubernurnya, kemudian wali kota Solo, kemudian langsung menjadi presiden ya kan. Nah, itu sudah kelihatan sepak terjangnya sehingga masyarakat sudah lebih mengenal dia begitu. Begitu juga dengan Ahok yang meskipun cara bicaranya atau gaya bicaranya itu blak-blakan, namun terlihat dari kualitas kinerjanya itu yang sangat bagus sehingga masyarakat itu sudah bisa memilih
pimpinannya atau pemimpin daerahnya yang memang benar-benar kompeten. Seperti itu. Ya, itu perubahan cepat. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan dampaknya. Nah, perubahan sosial berdasarkan dampaknya itu ada dua jenis. Ada perubahan kecil dan ada perubahan yang besar. Nah, perubahan yang kecil ini itu kurang membawa pengaruh yang langsung sehingga tidak membuat keguncangan. Jadi hanya terjadi pada lini-lini kecil kehidupan gitu ya. Misalnya tren gaya rambut ya, itu kan tren gaya rambut itu kan bisa berubah-ubah begitu, dan itu hanya berlaku untuk sebagian masyarakat saja, seperti itu ya. Kemudian tren model pakaian, nah ini juga sama. Tren olahraga, kalau sekarang itu tren olahraganya itu adalah bersepeda. Jadi banyak sekali orang yang kembali ke gaya atau tren olahraga di bidang sepeda. Kalau kemudian model HP, nah model HP ini itu kan setiap orang itu berbeda seleranya, ya berbeda juga modelnya. Misalnya kalau model yang ini sedang in, model yang A sedang in, maka orang akan banyak memilih model HP yang seperti itu begitu. Nah, itu perubahan kecil. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang besar. Nah, perubahan yang besar ini merujuk pada perubahan-perubahan yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan. Nah, sehingga dampaknya itu cukup besar di dalam kehidupan. Ya. Nah, contohnya itu misalnya di bidang teknologi. Nah, bidang komunikasi dan sistem kerja itu sudah sangat besar perubahannya. Nah, di mana dulu itu sistem komunikasinya kita itu masih sebatas face to face begitu ya. Kalau sekarang komunikasinya itu sudah lebih meluas. Kita berada di bumi belahan mana itu kita bisa berkomunikasi dengan orang di belahan bumi yang lain yang jauh dari kita, seperti itu. Nah, begitu juga dengan sistem kerja. Kalau dulu sistem kerjanya itu masih masih konvensional begitu ya. Kalau sekarang sistem kerjanya itu sudah benar-benar terstruktur begitu, sudah tertata, sudah terorganisir dengan baik ya. Kemudian contoh yang kedua itu agraris menjadi industri. Nah, Indonesia itu dulu terkenal dengan agrarisnya karena tanah di Indonesia itu kan sangat subur gitu ya. Nah, sehingga hasil panennya itu melimpah. Nah, namun kita tidak bisa hanya berpatokan dari situ saja. Nah, kita butuh industri yang lebih bisa menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien, dan bisa mendapatkan hasil yang lebih besar, seperti itu ya. Dan juga memudahkan manusia melakukan pekerjaannya begitu. Nah, itu jenis perubahan sosial berdasarkan dampaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Nah, ada perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan, dan ada juga perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Nah, kalau perubahan yang direncanakan ini itu diinginkan oleh masyarakat, ya, sangat diinginkan oleh masyarakat, sehingga pekerjaannya bisa lebih efisien, bisa lebih efektif begitu ya, lebih gampang dikerjakan, membutuhkan effort yang lebih sedikit untuk menghasilkan hasil yang lebih besar begitu. Misalnya e-book. Nah, kalau biasanya kita harus membeli buku untuk menambah pengetahuan kita atau untuk menunjang pembelajaran, sekarang itu sudah ada yang namanya e-book. Nah, jadi kita sudah lebih gampang mencari informasi, mendapatkan informasi dari dunia internet begitu.
Kemudian perubahan yang direncanakan atau dikehendaki itu misalnya keluarga berencana gitu ya. Namanya keluarga berencana. Nah, jadi setiap keluarga itu diharapkan memiliki rencana, ada misalnya cukup berapa orang anak begitu ya. Kalau pemerintah itu menyarankan cukup 2 orang anak saja gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang perubahan yang tidak direncanakan atau yang tidak dikehendaki, itu terlihat dari individualisme masyarakat perkotaan. Nah, sistem perkotaan itu kan, kehidupan di perkotaan itu kan sudah individualis ya. Nah, itu meskipun kita kurang menghendakinya, maka mau tidak mau itu kita jadi bersikap individualis begitu. Kemudian urbanisasi yang tidak terkontrol. Nah, karena banyaknya warga pedesaan itu berpindah ke kota sehingga perpindahannya itu tidak terkontrol ya. Nah, itu masuk ke perubahan yang tidak dikehendaki. Kemudian yang sekarang kita alami yaitu new normal akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti new normal itu ya. Harus menggunakan masker, kemudian harus menerapkan social distancing dan lain sebagainya ya. Oke, itu jenis-jenis daripada perubahan sosial. Jadi ada 3 ya, ada 3 bentuk perubahan sosial itu sendiri. Bentuk yang pertama berdasarkan waktunya, yaitu perubahan cepat dan perubahan lambat. Kemudian berdasarkan dampaknya, ada yang membawa dampak kecil, ada juga yang membawa dampak yang besar. Kemudian berdasarkan prosesnya, ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki ya. Ibu berharap dari penjelasannya Bu Eva kalian bisa lebih memahami materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial itu sendiri. Nah, di sini ada pertanyaan reflektifnya. Yang pertama, bentuk perubahan sosial apa yang menurutmu yang paling berdampak dalam kehidupan manusia? Jadi coba jelaskan bentuk perubahan sosial yang mana dan mengapa kamu memilih perubahan sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara kita menyikapi setiap perubahan sosial yang terjadi gitu ya. Nah, ini lebih ke sikapnya kita menghadapi perubahan sosial itu. Oke. Nah, jawabannya silahkan di-upload seperti biasa di Schoology dan selesai paling lambat setelah jam pelajaran sosiologi berakhir. Oke. Sekian penjelasan dari Bu Eva, semoga bermanfaat. Terima kasih.